Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira ini merupakan bagian dari rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk bertemu. Bapak Ibu sekalian, paling tidak harapan kita dalam pertemuan ini akan memberikan sebuah manfaat dalam upaya memperbaiki sistem dan kinerja di negara kita. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ini adalah bagian dari pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, di dalam kepemimpinan Pancasila dan bela negara itu ada 5 pokok bahasan. Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah berdiskusi 3 pokok bahasan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, namun demikian, sebelum lebih jauh kita berdiskusi tentang itu, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sekilas tentang saya. Jadi nama saya Bahtiar. Saya adalah salah satu widyasuara di PPSDM Sulawesi Selatan. Sebelum beraktivitas di PPSDM Sulawesi Selatan, saya adalah widyasuara di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sebelumnya itu lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan atau terkait dengan kebijakan pendidikan. Saya berasal dari Polewali, Sulawesi Barat, Bapak Ibu. Kemudian di latar belakang pendidikan, saya menempuh S3 di Massey University New Zealand, Selandia Baru. Kalau di sini diistilahkan pendidikan keguruan Institute of Education, khususnya concern terhadap educational management and leadership. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sekilas tentang saya, dan tadi juga saya sempat membaca sedikit tentang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti insya Allah dalam proses kita akan saling mengenal lebih jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kemarin itu Bapak Ibu sudah berdiskusi tentang materi pokok 1, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Kemudian pada pokok bahasan kedua itu tentang nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Kemudian pokok bahasan kemudian kemarin juga Bapak Ibu sudah berdiskusi tentang materi pokok 2, nilai-nilai dasar dan keteladanan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Kemudian materi pokok yang ketiga, tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan ini itu kita akan mencoba berdiskusi materi pokok 4 dan materi pokok 5. Materi pokok 4 itu terkait dengan konsep etika, akuntabilitas dan integritas serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam materi pokok 4 ini itu ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi dan konsep etika, kemudian etika dan integritas, instrumen dan tujuan integritas. Ya. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa sudah banyak yang kemudian mengetahui definisi dari etika. Apa sih itu etika? Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos. Dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan, sikap, watak, dan cara berpikir. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk atau tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Hal ini kemudian diperkuat oleh Barthes yang mengatakan bahwa etika itu adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang. Nah, etika dan integritas ini pokok bahasan kedua Bapak Ibu yang akan kita coba dalam sebentar. Ya, etika dan integritas itu ibarat 2 sisi mata uang. Jadi dia tidak terlepas satu sama yang lain, saling berkaitan. Integritas sendiri itu berasal dari bahasa Latin integer yang artinya seluruh, utuh. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa integritas
sekalian, itu aturannya. Jadi berdasarkan dari situ. Integritas itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini berperan mengarahkan kompetensi, menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Ini kemudian menarik Bapak Ibu untuk kita diskusikan sebentar mungkin dalam diskusi kelompok kecil. Kenapa? Karena banyak orang yang kompeten secara pengetahuan, tapi dia tidak berintegritas. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering menjumpai, sering mendengar banyak orang yang cerdas secara pengetahuan, tapi kemudian mereka bermasalah dengan hukum karena mereka tidak punya integritas. Ya. Nah, kemudian instrumen dan tujuan integritas ASN Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya didasarkan pada pasal 4 Undang-Undang tentang pokok kepegawaian, di mana di situ dikatakan bahwa ASN itu wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah, dan tentu menjaga keutuhan negara Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada materi yang kelima, yang juga kita akan diskusikan sebentar secara mendalam tentang penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik. Ya. Ini ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep kewaspadaan nasional, kemudian isu kontemporer terkait etika dan akuntabilitas pelayanan publik, dan hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik yang harus diwaspadai. Ya. Bapak Ibu sekalian, konsep kewaspadaan nasional ini sebenarnya adalah sikap nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab serta perhatian seseorang warga sebagai warga negara. Bahkan kemudian fokus dari kewaspadaan nasional itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau yang kemudian tertarik atau sering membaca sejarah, sepanjang sejarah itu berubah-ubah tergantung pada situasi yang ada pada saat itu. Makanya di negara kita, Bapak Ibu sekalian, itu kan sering kita mendapati kewaspadaan nasional ini beda antara satu rezim dengan rezim yang lainnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan isu kewaspadaan nasional, ini juga berdasarkan pada fase pemerintahan atau tahapan yang terjadi dalam pemerintahan. Yang pertama, pada Orde Lama misalnya kita bisa melihat itu ancamannya lebih kepada kolonialisme dan imperialisme. Jadi bagaimana kemudian mendeklarasikan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Kemudian pada Orde Baru itu lebih kepada bahaya laten komunisme, dan pada era reformasi ini itu lebih kepada kebebasan berekspresi atau berpendapat, di mana sering kita jumpai Bapak Ibu sekalian, ada orang yang justru bermasalah dengan hukum karena kebablasan dengan kebebasan mengekspresikan pendapat. Dan yang berikutnya ini terkait juga dengan berdemokrasi dan menjadi prioritas utama. Nah, inilah kemudian Bapak Ibu sekalian yang akan kita coba dalami, kita coba diskusikan. Syukur Bapak Ibu sekalian, karena secara pribadi saya sangat meyakini Bapak Ibu sangat kaya pengetahuan dan pengalaman terkait dengan materi yang akan kita bahas, sehingga nantinya proses yang akan kita lewati itu akan kaya, itu akan dinamis, dan insya Allah akan menarik. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kemudian mengawal proses yang kita lewati itu, maka ada beberapa metode yang akan kita gunakan, seperti misalnya brainstorming, curah pendapat, kemudian diskusi dalam kelompok kecil, bus group atau small group discussion, kemudian ada storytelling, ada studi kasus, kemudian ada yang namanya window shopping. Nah, ini yang kemudian nanti menarik Bapak Ibu sekalian, sebentar akan kita lakukan. Di window shopping itu, kelompok lain akan berusaha mengecek hasil dari satu kelompok, dan itu nanti bisa terjadi feedback dari kelompok lain. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu gambaran singkat dari proses yang akan